Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nurul Anissa dari kelas 2A Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adanya saya di sini untuk memenuhi tugas EKT 1 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan selaku dosen pengampu yaitu Bapak Rizal Fahmi BAMPD. Dengan adanya tugas ini, saya akan membawakan tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum mendalami lebih lanjut, saya akan menerangkan sedikit terlebih dahulu tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak yaitu kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dan hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga negara dari sebuah negara. Untuk mempertahankan dan menjamin setiap hak warga negara dibutuhkan peraturan yang komprehensif. Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu derajat atau martabat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Noto Nagoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan semata-mata oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Contoh dari pengakuan hak yaitu hak mengemukakan pendapat, hak memperoleh pendidikan yang layak, hak beragama, hak untuk hidup, hak mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab serta prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga masyarakat ke negara tempatnya tinggal. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus seorang miliki. Menurut Prof. Dr. Noto Nagoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan semata-mata oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Contohnya, mentaati peraturan-aturan lalu lintas, melaksanakan tertib sekolah, membayar biaya pendidikan, dan masih banyak lagi. Upaya-upaya yang dapat menunjukkan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara. Tepatnya pada pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dilaksanakan melalui berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Dengan kewarganegaraan akan membentuk warga negara menjadi manusia yang mempunyai rasa nasionalisme atau kebangsaan serta rasa patriotisme atau cinta tanah air. Dua hal tersebut akan memupuk semangat rela berkorban, mengutamakan kepentingan serta keselamatan bangsa, dan juga membela negara. Oleh sebab itu, upaya pendidikan kewarganegaraan juga merupakan upaya bela negara. 2. Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Pelatihan dasar yang bersifat militer bukan hanya diikuti oleh mereka yang berstatus TNI, tetapi juga warga negara lainnya seperti mahasiswa, perguruan tinggi. Mereka mendapatkan pelatihan dasar tentang militer yang diadakan oleh Menwa, yakni organisasi resimen mahasiswa. Pelatihan kemiliteran ini secara tidak langsung mempersiapkan warga negara dalam usaha bela negara.
3. Melakukan pengabdian sebagai seorang prajurit TNI dengan sukarela ataupun wajib. Dan yang keempat, melaksanakan pengabdian sesuai pekerjaan atau profesi masing-masing. Warga negara sesuai dengan profesi masing-masing akan membentuk kekuatan tersendiri bagi sebuah bangsa, sehingga unggul dalam berbagai hal termasuk pertahanan dalam upaya negara. Dampak positif dan negatif pemberlakuan isu status kewarganegaraan. Dampak positifnya yaitu yang pertama, mengakomodasi asas kewarganegaraan yang terbatas, namun untuk menerapkan secara utuh belum saatnya bagi Indonesia. Yang kedua, dapat diikuti dengan perubahan kebijakan di bidang lainnya, yang pada akhirnya dilakukan perubahan undang-undang kewarganegaraan. Dampak negatif. 1. Karena muncul masalah terhadap isu status kewarganegaraan. 2. Memberikan kerugian. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Syukron katsiron, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.